Jangan sampai ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat, yang catat semua. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang terhadap proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling penting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, tekan tombol like-nya, di komen-komen ya, apabila perlu di-share. Dan saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Melonjaknya perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau yang sering disebut PSI mengundang perhatian publik di tengah rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 yang tengah berjalan. Suara partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep atau putra bungsu Bapak Presiden Jokowi kini mencapai 3,13%. Versi rekapitulasi perhitungan suara sementara KPU di Sirekap. Kenaikan suara PSI tersebut ditanggapi oleh Capres nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan yang menyinggung soal kejahatan yang takut akan transparansi. Dirinya meminta seluruh rakyat agar turut mengawasi proses perhitungan suara. Anies Baswedan mengatakan ini unsur rakyat untuk memantau, mengawasi. Sudah jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Sekarang saatnya seluruh rakyat mengawasi karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani terhadap transparansi. Yang diungkapkan pada hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Anies Baswedan mengingatkan jangan sampai ada hal-hal yang malah membuat pemilu yang sudah dilakukan menjadi cacat. Dia menyinggung Ketua Umum atau Ketum PSI Kaesang Pangarep yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Lanjut Anies Baswedan, begitu terjadi peristiwa seperti ini maka akan merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat akan hilang terhadap proses pemilu yang telah dilakukan kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden. Bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Jangan sampai ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya catat, yang catat semua. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang terhadap proses. Masa capres kok main tuduh aja tanpa bukti ya. Pernyataan Anies yang menyinggung kejahatan saat membicarakan proses rekapitulasi direspon langsung oleh jubir PSI Sigit Widodo yang heran dengan tudingan Anies tersebut. Sigit mengatakan pihaknya tidak melihat adanya kecurangan dalam proses pemilu 2024. Dia mengajak semua pihak menghormati proses tahapan pemilu yang masih dijalankan para penyelenggara pemilu. Tak mau ketinggalan juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid atau yang sering disapa dengan HNW merespon soal anomali melonjaknya suara PSI dalam Sirekap.
HNW menilai semua orang mengetahui adanya kejanggalan tersebut. Menurutnya, hak angket DPR bisa jadi salah satu cara untuk membuktikan adanya kecurangan. Setuju sekali, Pak. Hak angket itu lakukan untuk suara presiden dan suara DPR-nya. Semua dilakukan hak angketnya, jangan suara atau pemilu presidennya saja. Lonjakan suara PSI yang kini mencapai 3,13% suara juga ditanggapi oleh Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma pada tanggal 4 Maret tahun 2024. Jokowi tidak mau menjawab banyak dan hanya menyerahkan urusan tersebut ke partai dan ke KPU. Pokoknya kalau menyangkut dengan Pak Jokowi maupun itu anaknya atau siapanya atau mantunya semuanya salah pokoknya. Sedangkan KPU menegaskan tidak ada penggelembungan suara PSI dalam pemilihan legislatif DPR RI tahun 2024. KPU menyebut melonjaknya suara PSI di website pemilu tahun 2024 kpu.go.id lantaran ada kesalahan pada Sirekap. Saya suka melihat kok di Sirekap itu kadang-kadang suaranya naik, kadang-kadang turun. Itu untuk semua suara partai. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan tidak ada terjadi penggelembungan suara, yang ada adalah ketidakakuratan teknologi OCR atau Optical Character Recognition dalam membaca foto formulir mereduksi hasil pleno. Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadi ketidakakuratan tersebut. Jangan dipelintir-pelintir. Semua orang pasti tahu kalau data yang di Sirekap itu kadang-kadang keliru. Kadang-kadang naik dia. Saya juga heran, saya melihat Sirekap ada suara caleg itu naik. Tiba-tiba besoknya lagi turun. Seperti itu, turunnya nggak tanggung-tanggung. Idham Holik pun menjelaskan KPU sejak awal telah menjalankan rekomendasi Bawaslu. Jika Sirekap perlu diakurasi data sesuai formulir model C hasil pleno. Idham menyebut data tersebut saat ini sedang dalam proses akurasi dan dilakukan secara berjenjang. Ya sabarlah kita nunggu hasil rekapan akhirnya. Tapi dengan lonjakan yang dianggap tidak wajar itu penjelasan dari KPU gimana Pak? Jumlahnya kan berkali-kali lipat sekali. Belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Insya Allah tanggal 20 Maret 2024 proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nah teman-teman semuanya, saya rasa teman-teman sudah mengetahui bahwa Sirekap itu tidak sesuai, banyak gagalnya dalam merekam suara berdasarkan C1. Ya istilahnya error lah ya. Memang belum layak untuk dipakai pada pemilihan sekarang. Nggak usah dipelintir-pelintir lah. Hasil yang ditetapkan nanti itu yang berdasarkan C1 secara manual. Sirekap itu hanya suara sementara yang ditampilkan oleh KPU. Ya namanya juga aplikasi, website ya. Ada aja errornya. Orang aja bisa error gara-gara pemilihan presiden jadi pada error ya. Supaya rame ya nggak apa-apa lah. PSI ya memang mengalami kenaikan suaranya setelah ketua umumnya anak Presiden Jokowi ya pastilah akan mengalami kenaikan karena anaknya presiden. Bukan berarti curang ya walaupun anak presiden. Pengagum Presiden Jokowi setidaknya akan memilih PSI karena ketua umumnya anak Presiden Jokowi. Oke teman-teman semuanya, demikianlah anomali lonjakan suara PSI. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari data Sirekap KPU ya teman-teman ya. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.